Ya saudara, Oman Channel TV saat ini berada di rumah salah satu keluarga yang berada di Jalan Sultan Jalaluddin, Kelurahan Banjar, Ketapang, Kalimantan Barat. Di mana di sini dilangsungkan acara adat Melayu berupa gunting rambut tijak tanah. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Itulah peribahasa orang tua sejak zaman dahulu kala. Dan itulah sejak dulu secara turun-temurun adat tetap dipertahankan hingga kini. Walaupun kita percaya bahwa adat istiadat yang kita lakukan sekarang ini sudah menyesuaikan dengan tempat dan pengaruh adat dari budaya yang dibawa dari luar, serta pengaruh zaman dan waktu. Kemudian apabila anak bayi telah berumur 40 hari dan paling lama usia setahun, maka diadakan upacara gunting rambut dan tijak tanah. Upacara ini bagi masyarakat Melayu yang berdomisili di Kabupaten Ketapang tak ada yang berani mengabaikannya, karena dipercaya akan berakibat buruk bagi sang bayi kelak. Sebelum diadakan upacara ini, maka sang anak tidak diperbolehkan menginjak tanah. Ini suatu pantang pamali bagi masyarakat Melayu Ketapang, Kalimantan Barat. Selanjutnya, upacara ini mulai dari yang sangat sederhana hingga secara besar-besaran dan mewah, tergantung kemampuan orang tua si bayi. Sebab ada Melayu yang bersandarkan syarak bersandarkan kitab buah, maka dalam upacara ini akan terlihat dengan jelas. Kemudian upacara gunting rambut merupakan satu paket yang terdiri dari gunting rambut tijak tanah dan juga bertimbang bagi kaum bangsawan. Gunting rambut tijak tanah juga dipaket dengan mandi-mandi dan makan nasi adab, yang pada hakikatnya upacara ini adalah melaksanakan sunnah Rasul yang kemudian digabungkan dengan adat istiadat warisan nenek moyang. Kepada sang bayi dikenalkan bahwa ia berasal dari tanah dan akan kembali kepada tanah. Di mana hal ini diperlambangkan dengan menampilkan tanah sekepal, telur sebiji, paku dan keminting pada piring ketujuh dari susunan piring pertama, yakni piring setelah tangga dari tebu. Pelaksanaan gunting rambut didahului dengan pembacaan kitab Al-Barjanji. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan asyrakal. Tampak rambut si anak diikat-ikat, di mana setiap ikatan diikatkan manik-manik atau hiasan dan kadang-kadang diikatkan uang logam atau cincin emas. Sementara di sebuah talam yang berisi gunting, cincin emas, kelapa cengkir yang sudah dihiasi dan masih berisi airnya, juga sebatang lilin yang menyala. Ada bunga rampai, mata beliung, serta tepung tawar yang sekarang disebut kase beras.
Sebelum gunting rambut pijak tanah, terlebih dahulu menaburkan bunga rampai yang berisi permen atau uang logam yang diperebutkan oleh anak-anak, di mana penaburan bunga rampai ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan dimulainya gunting rambut dan pijak tanah. Selanjutnya bayi disodorkan kepada orang yang dihormati, baik tentang usia, agama, dan adat istiadatnya. Orang tersebut langsung menggunting dengan membaca doa singkat untuk kebaikan sang bayi. Maka ikatan rambut pun digunting, dan setelah menggunting maka yang bersangkutan diserahkan sebuah bunga telur. Begitu gunting rambut selesai, maka si anak bayi mulai melewati bangunan yang dinamakan balai, dan untuk selanjutnya oleh gendongan seorang pemuda langsung diinjakkan ke tangga dan tebu sampai di puncak, lalu menurun dan diinjakkan ke piring-piring yang berisi kue-kue. Setiap putaran maka kain penutup tangga tebu dibuka. Setelah genap 7 kali maka telur dipecahkan dan diinjakkan ke kaki sang bayi. Biasanya tangga tebu tersebut seusai gunting rambut pijak tanah langsung dilemparkan ke halaman rumah, lalu jadi rebutan anak-anak dan juga orang tua yang punya anak kecil serta kakek-kakek yang punya cucu. Namun biasanya juga sebelum sempat dilempar ke halaman rumah langsung diperebutkan. Perebutan tangga tebu ini menandakan bahwa acara pijak tanah gunting rambut telah selesai. Maka dari kegiatan gunting rambut pijak tanah ini, sang bayi turun dari rumah yang dilambangkan dengan balai. Kemudian dalam mengarungi kehidupan tentunya ada naik dan turun dengan dilambangkan tangga tebu. Dalam mengarungi kehidupan mengalami pahit manisnya kehidupan dengan perlambang juadah-juadah dalam 6 buah piring. Adapun lambang paku dan keminting merupakan doa bagi sang bayi agar tegar dalam mengarungi kehidupan kelak. Dan akhirnya disadarkan kepada sang anak bahwa kita ini berasal dari tanah dan kembali ke tanah dengan berlambang memecahkan telur ayam kampung di atas tanah pada piring terakhir. Adapun sebutan tangga tebu adalah suatu perlambang bagi sang bayi bahwa rezeki dari Allah tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus diusahakan dengan tangan, akal, dan pikiran. Kemudian memasuki mandi-mandi, di mana mandi-mandi ini adalah setelah acara gunting rambut pijak tanah selesai. Maka sang bayi dimandikan secara bersama-sama seperti mandi 3 malam pada upacara pengantinan. Namun secara khusus, terutama di desa-desa yang terletak di pinggir sungai, mandi tersebut langsung dibawa ke tepi sungai oleh seorang tetua Melayu.
dengan iringan biasanya dengan gendang tar. Akan tetapi untuk ini kali tidak menggunakan gendang tar. Untuk upacara mandi ini tidak terbatas hanya kepada anak turunan bangsawan, namun rakyat biasa pun turut melaksanakannya. Persiapan malam Jumat. Buang sial. Dan selesailah mandi-mandi, maka sang bayi dibawa masuk dan diganti pakaian. Setelah itu dilakukan seperti pengantin atau sunatan untuk menghadap nasi kuning. Kemudian secara simbolis nasi dengan kelengkapannya disuapkan kepada sang bayi. Kemudian dibacakan doa selamat tolak bala atau doa Yasin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Dengan selesainya acara gunting rambut, pijak tanah, dan juga mandi-mandi serta makan nasi kuning atau nasi adat, maka prosesi selanjutnya adalah sang bayi-bayi ini diturunkan ke tanah halaman depan rumah dan ditijakkan ke tanah yang tentunya dipandu atau dipimpin tetua Melayu dengan doa-doa kepada Sang Halik Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga disertai dengan petuah amanah dan tunjuk ajar Melayu, sehingga menjadikan sang anak ini taat akan marwah kemelayuannya dalam mengarungi hidupnya kelak hingga akhir hayat. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah. Di mana bumi ditijak, di situ langit dijunjung. Demikian Oman Channel TV melaporkan seputar perhelatan Melayu berupa gunting rambut pijak tanah. Selasa 20 Juni 2023 dari rumah kediaman almarhum Muhammad Sabran dan Ibu Hajah Roslina Ina beserta keluarga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mendukung Oman Channel TV dengan cara like, share, and subscribe.